Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Egy Nusifera dalam mata kuliah Keterampilan Penyuntingan. Hari ini kita akan membahas mengenai gaya selingkung dalam penyuntingan naskah. Tujuan dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mengetahui pengertian, model, makna, dan penggunaan gaya selingkung. Dalam dunia penyuntingan, seringkali kita mendengar istilah style host dan style guide. Style host dan style guide secara harfiahnya berarti gaya rumah dan panduan gaya, yang merupakan istilah yang memacu pada penggunaan panduan atau pedoman tata cara penulisan di dalam sebuah industri penerbitan tertentu. Sesuai dengan namanya, style host dan style guide merupakan sebuah presentasi produk penerbitan yang menjadi ciri khas si penerbit tersebut. Jadi setiap penerbit itu memiliki gaya selingkung dan panduan yang berbeda. Contohnya, pada penerbit Erlangga berbeda dengan penerbit yang ada di Gramedia. Begitu pula dengan jurnal. Jurnal Bahasa Indonesia UHAMKA berbeda dengan jurnal bahasa Indonesia yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi secara spesifik, makna dari gaya selingkung merupakan seperangkat aturan tentang ejaan, tipografi, dan penggunaan tanda baca, penulisan sebuah kata dan kalimat yang harus dipatuhi oleh staf editorial dan percetakan di perusahaan penerbitan dan percetakan tertentu. Berikut ada beberapa model gaya selingkung. Yang pertama adalah Associate Press, yang sering kita dengar dengan APA Style. APA Style ini merupakan panduan penyuntingan naskah yang dikenal luas bagi jurnalis dan penulisan berita. Gaya selingkung ini umumnya digunakan untuk penulisan berita di dalam industri media surat kabar, majalah, media lain yang ada di Amerika Serikat. Yang kedua merupakan Chicago Manual of Style, yaitu CMS. CMS merupakan standar untuk penerbitan buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Ini umumnya tidak digunakan untuk penerbitan karya ilmiah jurnal, akan tetapi mungkin digunakan untuk bidang sejarah. Selanjutnya adalah Modern Language Association atau MLA. Gaya asosiasi bahasa modern ini hampir secara eksklusif digunakan di dunia akademis. Ini sebagian besar berlaku untuk sastra dan humaniora. Ini mungkin gaya yang pertama kali diperkenalkan ke sebagian besar siswa dan sarjana menulis. Itu memang membawa beberapa kesamaan dengan ajaran CMS, meskipun lebih difokuskan pada kutipan dan dokumentasi. Gaya penulisan lainnya adalah American Psychological Association atau APA. APA ini mengusung standar tersendiri untuk ilmu-ilmu sosial seperti psikologi, sosiologi, pendidikan, dan politik. Gaya APA terkadang digunakan untuk pekerjaan teknis dan bisnis. Yang kelima adalah Turabian. Gaya Turabian dinamai menurut nama penulis buku, yaitu Kate Turabian. Ini berfokus pada pekerjaan penelitian dan digunakan dalam bidang akademik banyak mata pelajaran. Faktanya, banyak mahasiswa pasca sarjana dan sarjana diarahkan untuk menggunakan gaya selingkung Turabian, meskipun tersedia sistem lain dalam disiplin mereka. Jadi, tujuan dari penggunaan gaya selingkung ini merupakan untuk memberi pedoman yang konsisten untuk publikasi dalam hal tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan penggunaan bahasa yang benar. Contoh penggunaan gaya selingkung pada buku, media cetak, dan jurnal
akan secara lebih dalam dibahas di modul mata kuliah keterampilan penyuntingan. Materi yang terakhir yang perlu kita bahas pada hari ini adalah persiapan naskah. Seluruh naskah ketikan termasuk catatan dan biografi harus diketik setidaknya dengan spasi ganda dengan sekitar 28 baris dalam satu halaman. Sisakan margin yang bagus, minimal 2,5 cm ke atas dan ke bawah serta ke kiri dan ke kanan. Nomor halaman untuk setiap skrip dari halaman pertama teks hingga sampai akhir, bukan dari bab per bab. Saat mengirim manuskrip Anda, tidak masalah untuk menandakan kata-kata yang dicetak miring. Dengan mencetak miring saja, tidak perlu menggarisbawahi kata-kata. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah judul. Dalam judul ini harus dibedakan untuk menunjukkan urutan kepentingannya. Pastikan berbagai kategori heading diindikasikan dengan jelas dan konsisten. Yang selanjutnya adalah gambar-gambar. Kirimkan gambar sebagai file TIFF atau resolusi tertinggi JPEG. Dipastikan gambar memenuhi panduan resolusi minimum berikut dengan ukuran yang sesuai dengan dimensi buku Anda. Selanjutnya adalah bahasa. Anda harus mengirimkan naskah Anda sesuai dengan pedoman yang ditetapkan untuk bahasa yang dipilih. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang bahasa yang dipilih, untuk judul Anda, silakan berkonsultasi dengan editor Anda. Yang terakhir yang perlu kita bahas adalah struktur naskah. Satu set halaman pendahuluan harus disertakan di awal naskah Anda setelah mengirimkan pekerjaan ke editor Anda. Halaman harus diurutkan menggunakan angka Romawi. Jika Anda tidak memiliki konten untuk halaman tersebut, sisipkan halaman bernomor dengan benar, dengan judul yang sesuai. Yang perlu digarisbawahi adalah daftar isi tidak boleh berisi elemen apapun yang muncul sebelumnya. Daftar dirujuk pada halaman isi sebagai ilustrasi daftar singkatan. Namun, judulnya sendiri harus hanya ilustrasi dan singkatan. Itulah tadi pemaparan materi kita mengenai gaya selingkung. Diharapkan para mahasiswa membaca lebih mendalam mengenai gaya selingkung ini di modul mata kuliah keterampilan penyuntingan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.